sudah menyampaikan yang memantik sebetulnya, sudah memantik 3 rumusan masalah. Tadi secara jelas sudah disampaikan. Ini persoalan-persoalan yang 3 ini paling tidak ini harus dijawab ya begitu. Tapi ini pendalaman lagi, barangkali di luar itu Bapak Ibu semuanya nih, mumpung para narasumber ada hadir di sini, barangkali ini kita langsung masuk saja ke sesi tanya jawab karena ini waktunya juga cukup singkat padat. Kita tanya jawab saja Bapak supaya lebih ini ya. Dalam rangka silaturahim ini, dalam rangka workshop pada hari ini, pada saat nanti tanya jawab ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, mohon disampaikan namanya, kemudian dari mana, kemudian pertanyaannya secara singkat jelas, kemudian disampaikan dan ditujukan kepada siapa. Untuk sesi baik, ada saya coba tambah 2 menit saja. Jadi begini, supaya dipahami. Jadi yang dimaksud otentisitas itu apa? Nah, ini mumpung ada Pak Komandan juga di sini, supaya kita sharing ilmu. Jadi otentisitas itu sebenarnya si akte itu harus ngomong apa adanya. Kalau dia ngomong klien yang laporan ke polisi, saya masih katakan iya dia benar berkata, tapi belum tentu berkata benar, kan begitu. Kalau klien punya kepentingan, betul dia berkata, tapi belum tentu berkata betul. Benar dia berkata, tapi belum tentu berkata benar. Jadi yang dimaksud otentik itu, akte ini bisa mewakili saudara-saudara sesuai pasal 164 HIR 284 RPG 1866 BB, yaitu sebagai dia akan ngomong, akte ini bisa ngomong apa adanya, itu yang benar. Jadi kalau misalkan contoh ya, Anda salah, kan saya katakan pasal 51 itu VVIP. Anda ketika keliru di jamnya, di omniken itu Anda harus dibedakan dengan veriden. Jam di depan itu tidak harus sama dengan jam yang di belakang. Para notaris ini kadang lupa jamnya itu disatukan. Misalkan si istri tanda tangan pagi ini karena dia keburu nanti ke pasar, ya dia tidak bisa tanda tangan siang atau jam-jam pasar karena si istri ini dia jualan di pasar. Nah, bisanya pagi atau sore. Misalkan dia pagi sebelum ke pasar tanda tangan di hadapan saudara-saudara. Si suami karena dia PNS, pagi itu harus rapat, harus mengatur ini, apalagi dia pimpinan, oke. Dia bisanya jam istirahat siang nanti jam 12 sampai jam 1 atau sepulang kerja. Anda tidak perlu kemudian khawatir dengan itu. Anda terangkan saja apa adanya. Si istri itu tanda tangan saat awal, omnikennya itu pada hari ini bla 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 itu Anda terangkan aja pada hari ini tanggal jam ini. Nah si suami tanda tangannya itu nanti sore misalkan, Anda terangkan sebelum demikian akte ini itu di atasnya pada akhirnya Tuan X hadir di hadapan saya, Anda langsung lari ke pasal 38 komparisi. Boleh komparisi dibuat seperti di belakang, boleh, siapa yang melarang? Tidak ada undang-undang melarang. Anda buat aja pasal komparisi itu pasal 38 itu. Sebelum demikian itu pada akhirnya Tuan ini hadir di hadapan saya, menghadap di hadapan saya. Jadi menghadap itu tolong ya, ini juga hukum saya ingat tentang menghadap. Di akte notaris itu hanya ada 3 kalimat tentang menghadap. Pertama, menghadap kepada saya, berarti dia datang ke kantor saudara di tempat kedudukan saudara. Yang kedua, menghadap di hadapan saya, berarti saudara ada di perbankan, tanda tangannya di bank, berarti menghadap di hadapan saudara. Apa boleh? Boleh, nanti tanyakan, nanti saya terangkan tentang itu. Lalu yang akte itu partit hanya ada 2 itu kalimatnya. Kalau relas hanya 1, hadir di hadapan saya, karena tidak ada penghadapnya relas itu. Kemudian RPS tidak ada penghadapnya.
Jadi hadir Anda berdasarkan undangan. Ini tentang menghadap. Jadi Anda tidak perlu khawatir kasus yang di Jawa Tengah itu pernah terjadi begini. Si X ini tanggal 10 Oktober kongres di Bali. Lalu si notaris itu karena teman-temannya yayasan ini hadirnya tanggal 10 Oktober, si X ini tanda tangannya tanggal 12 setelah pulang dari kongres. Tapi si akte itu bunyinya di omnikennya di depan, di awal aktenya itu bunyinya tanggal 10 Oktober. Lalu penyidik menanyakan, ini gimana? Kebetulan saya saksi ahli. Gimana Bro kalau seperti ini? Apakah ini yang melakukan pelanggaran? Enggak, saya bilang. Loh, tapi ini kan 263 tuh enggak ada 263 itu kan harus ministerial, harus aktuarius itu harus connecting. Enggak bisa, enggak ada niatan itu. Dia mengaku enggak tanda tangan? Mengakui. Kalau mengakui dia pakai pasal 51. Kalau dia itu di kebetulan notarisnya itu sudah mau kecil. Saya bilang kalau dia tidak memuat di akhir akte tanda tangan harusnya dimuat aja pada akhirnya tanggal 12 itu hadir kan, itu apa adanya, sehingga akte itu ngomong apa adanya gitu loh. Nah sehingga disebut otentik. Tapi kalau ini tidak dijelaskan gimana? Buat berita acara, buat berita acara aja pembetulan. Minutanya itu dibuat berita acara pembetulan bahwa pada akhirnya ditambahkan di situ. Berarti salinan sama minutanya nggak ditarik, ya nggak apa-apa, kan para pihaknya nggak masalah. Sepanjang pihaknya nggak masalah, suruh tanda tangan lagi. Loh kalau misalkan kalau pihaknya ini nggak mau tanda tangan, kebetulan kalau yayasan itu yang digugat pengurus, jadi tidak ada masalah kan dengan pengurus perubahannya, yang gugat hanya pegawai yang dikeluarkan, yang dicat lah gitu. Nah itu tidak ada masalah sih kalau seperti itu. Kalau misalkan yang membuat kasus yang menggugat ini masih orang atau dalam satu rangkaian pihak atau dia adalah pihak, gimana? Dia nggak mau dipanggil, salinan sudah keluar, dia nggak mau dipanggil. Ya buat aja tetap pakai pasal 51 ayat 2. Loh dia kan nggak mau dipanggil bro, dia nggak mau tanda tangan, nggak masalah. Yang penting kamu betulkan para pihak yang mau dipanggil. Kalau nggak mau dipanggil semua tidak masalah. Nah terus nanti keabsahannya gimana? Tetapkan di pengadilan. Penetapan pengadilan selesai. Kan ada fasilitas. Itulah yang kadang-kadang tidak kita pelajari. Kita tidak tahu makna autentisitas itu apa. Autentisitas itu absolut, sempurna. Kalau akte itu sudah bisa bicara apa adanya, nggak perlu lagi diundang notarisnya. Tapi Anda harus ingat, polisi itu dalam konteks laporannya adalah pidana. Pidana itu bukan bicara tekstual aktenya, tetapi bicara proses. Prosesnya itu gimana? Karena itu notaris hanya sebagai saksi, nggak perlu takut. Ini kemarin prosesnya gimana? Bener enggak sudah dibacakan? Bener enggak sudah begini? Prosesnya, makanya polisi manggil. Kalau hanya produk aktenya nggak perlu manggil, nggak perlu manggil. Prosesnya makanya sebenarnya ini untuk kritik juga bagi Pak Komandan anak-anak buah yang di lapangan. Kalau notaris itu sudah pensiun, pemegang protokol nggak boleh dipanggil karena tidak tahu prosesnya. Kalau laporannya pidana, gitu loh. Ini tambahan saya tadi diskusikan lebih lanjutnya. Jadi itu autentis itu apa adanya saja, nggak usah dikhawatir. Datangnya nggak barengan, nggak apa-apa, nggak ada barengan. Yang penting Anda tuangkan di dalam akte. Itu namanya autentik. Atau bicara fakta apa adanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro. Baik Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, mumpung ada ibunya di sini, Bro Vidi, kemudian Pak Direktur juga ada di sini, ada Pak Irfan juga. Kami persilakan. Mohon Bapak Ibu panitia dibantu untuk mic-nya. Mohon disebutkan namanya, dari mana, pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Bapak Ibu panitia mohon dibantu.
Silakan. Baik. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin salam hormat tertumpang kepada pembicara terdahulu. Perkenalkan, saya Abdul Zakar dari Swiss Pengawas Daerah Kabupaten Sukabumi dari Dewan Kehormatan. Menarik sekali apa yang sudah disajikan oleh para penulis di depan dengan materi hari ini. Izin kepada Prof. Ini sifatnya sharing aja. Yang pertama saya tunjukkan kepada Prof. Tadi pasal 66 dibuka di depan. Halnya adalah kendala yang dihadapi oleh majelis pengawas di daerah. Notaris itu langsung dipanggil, tapi tidak melampirkan surat izin kepada RKN. Satu. Kemudian mungkin kolaborasinya ada dengan Pak Mandan. Saya ada menerima surat di MPD. Siangnya notarisnya itu menghadap ke saya, sorenya meninggal. Dalam panggilan itu, kalau Pak Kombes nanti mau surat panggilan itu bisa saya tunjukkan. Di dalam itu tidak disebutkan apa tindak pidana yang dilakukan oleh notaris. Bunyinya saya ingat bahwa dipanggil untuk menghadap atas dugaan tindak pidana yang terjadi antara tanggal 29, tanggal 30, tanggal 31. Jadi disebut. Itu bentuk panggilan daripada penyidik. Jadi mungkin itu bukan koreksi juga mungkin buat anggota Pak Mandan di lapangan. Itu kejadiannya di Kabupaten Sukabumi. Nah, jadi yang saya tanyakan pertama, apakah bisa dengan kepolisian kita buat norma atau bentuk prosedur pemanggilan pejabat umum notaris ini? Gitu. Jadi sudah dimulai bahwa boleh diperiksa di kantor notaris, pemanggilan dilakukan dengan prosedurnya UKM. Nah, jadi kalau bisa MOU yang akan dibuat ini menerjemahkan undang-undang itu, gitu, tidak dibuat yang lain. Ya, jadi kalau itu dibuat, saya sangat setuju dan mendukung sehingga notaris ini bisa jelas prosedur yang dia ikuti kalau dia dipanggil oleh kepolisian. Itu. Jadi kalau bisa dirancang dibuat prosedur pemanggilan pejabat umum. Gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan proses di lapangan. Ini kami ajukan adalah karena adanya ketidakadilan terhadap pemanggilan notaris ini. Kenapa demikian? Ada yang dipanggil tidak ada kaitan sama akte yang dia buat. Tadi Pak Kombes bilang jangan sampai notaris membuat produk di bawah tangan. Ini pertanyaannya kepada Pak Kombes, maksudnya apa? Sebab ada ketidaksinkronan bahwa asal ada stempel notaris di produk itu, kepolisian menganggap itu akte notaris. Padahal ada yang namanya watermarking, ada yang namanya legalisasi. Nah, itu bukan produk notaris bawah tangan, tapi produk para pihak di bawah tangan yang didaftarkan dan ditandatangani daripada notaris. Nah, ini juga dijadikan notaris dipanggil juga gitu. Jadi ini dasarnya apa yang diterapkan oleh kepolisian? Nah, jadi kalau Pak Kombes tadi bilang akan melakukan komunikasi, ayo kita berkomunikasi. Terutama di Sukabumi saya siap untuk hadir sebagai majelis pengawas bersama rekan untuk kita berkomunikasi, kita buka ruang supaya rekan-rekan notaris ini tidak dipelintir perbuatan perdata dijadikan kepada perbuatan pidana. Jadi untuk itu mohon hari ini hadir Pak Kombes untuk bisa membuat MOU, membuat kejelasan terhadap prosedur pemanggilan dan pemeriksaan notaris, dan kalau tidak ada unsur pidana yang di dalamnya seluruh ditetapkan oleh RKN, izinkan kami untuk tidak mengizinkan anggota itu untuk hadir kepada penyidik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali mau satu-satu atau bagaimana? Satu-satu supaya ini ya, supaya langsung tegas sampai kepada tujuan apa yang dimaksud oleh penanya. Penanya pertama dari NPWS Sukabumi ya Pak, itu ditujukan ke Prof. Mohon dijawab terlebih dahulu, kemudian nanti Pak Direktur untuk ya akta di bawah tangan. Sama tadi yang SOP tadi, prosedurnya seperti apa ya, untuk pemanggilan notaris ini. Silakan Prof. Iya, terima kasih. Saya
ingin memberikan suatu penjelasan detailnya untuk yang di bawah tangan. SOP-nya nanti biar komandan, kalau SOP komandan dulu. Tapi nggak apa-apa, itu SOP pemanggilan. Saya nanti juga akan menyinggung SOP tapi sedikit. Tapi ini masalah akte. Jadi gini, kalau akte otentik itu rekan-rekan semuanya itu diperintah undang-undang. Diperintah menuangkannya di dalam akte, menarasikan, itu namanya konstatering. Konstatering itu sebenarnya kewajiban, karena itu kewajiban. Kalau hakim itu hak maupun kewajiban, karena hakim itu mempunyai keyakinan dan yang diberikan oleh undang-undang, keyakinan itu hak. Tapi kalau polisi, notaris, jaksa, konstatering itu kewajiban, diwajibkan oleh undang-undang dalam bentuk kewenangan. Jadi karena itu kewajiban, kita tidak boleh menolak sepanjang tidak ada alasan penolakan yang diatur oleh undang-undang. Misalkan penolakan itu contoh, orang mau membuat akte yang melanggar pasal 1337, nilai-nilai norma-norma kesusilaan, maka boleh ditolak. Ya, boleh ditolak. Karena itu kewajiban, kewajiban. Jadi itu pun harus ditolak kalau tidak sesuai. Nah, karena akte otentik itu suatu kewajiban kita itu menuangkan dalam bentuk atau narasi akte itu, maka omniken tadi, omniken itu mencatat. Jadi pihak menerangkan, Anda mencatat itu. Siapapun yang menerangkan kepada Anda, mau lulusan SD, mau tidak punya ijazah, mau orang yang buta huruf, buta ini, sepanjang dia bisa menerangkan kendaknya, Anda mencatatkan itu, Anda aman. Karena Anda saudara mempunyai kewajiban menuangkan keterangan para pihak tadi di dalam akte otentik yang kita kenal dengan istilah konstatering, mengkonstatir keterangan pihak itu di dalam narasi akte otentik. Nah, undang-undang juga memproteksi supaya rekan-rekan tidak menyimpang. Supaya rekan-rekan tidak menyimpang, maka undang-undang mewajibkan rekan-rekan melakukan firliden. Firliden itu rekan-rekan menerapkan pasal 16, membacakan, kemudian menerangkan maksud dan apa yang dikehendaki itu sudah sesuai dengan kehendak para pihak belum. Toh walaupun di pasal 16 huruf F berkata di situ saudara-saudara para pihak boleh membaca sendiri, tetapi pada poin-poin tertentu saudara tetap harus membacakan, walaupun tidak seluruhnya boleh. Tetapi kalau itu tidak dibacakan seluruhnya, seyogianya saudara menegaskan seperti yang saya bilang tadi, otentisitasnya supaya tidak hilang, ditegaskan aja atas kehendak para pihak membaca sendiri isi akte itu, tegaskan aja. Jadi apa adanya saja, nggak usah khawatir. Kok akte saya tidak sesuai dengan kelaziman yang sudah, kelaziman itu banyak yang salah malahan. Karena tidak menegaskan otentisitasnya, tidak apa adanya. Jadi sekarang harus ada perubahan mindset cara berpikir yang benar. Nah, kemudian akte di bawah tangan itu tidak memenuhi itu. Pasal 15 ayat 2 berkaitan dengan legalisasi dan bookmarking itu adalah administratif, tugas administratif, bukan tugas untuk membuatkan akte di bawah tangan. Nah, oleh karena itu, ketika misalkan saya contohkan tadi, ada orang, langsung saya contohkan kasus yang sudah terjadi. Notaris di Jogja kena hukuman 1 tahun penjara. Kenapa? Pertama, karena dia ikut mengatur yang awalnya hutang piutang diatur menjadi sewa beli
Dan yang tadi kemudian diatur lagi, yang kemudian itu tadi terbukti kenapa ada 25 akte. Kenapa? Karena si ibu dan si pihak itu, yang satu lulusan SD, yang satu adalah lulusan SMP. Nah, kemudian kenanya itu bukan di akte notarisnya malahan. Di akte notarisnya misalkan itu dia distribusi manufakturnya menyalahgunakan keadaannya karena dia mestinya sewa menyewa itu mestinya hutang piutang nggak boleh dibuatkan jual beli, apalagi jual beli dengan hak membeli kembali kan nggak boleh. Itu dia telah melanggar. Tapi itu kan perdata, betul, perdata kan, dan diatur di pasal 49 sampai 54 bahwa itu nanti tanggung renteng kan harusnya. Tapi masuk pidananya bukan di situ ternyata. Saya tanya penyidiknya, karena saya waktu itu saksi ahli dari Polri. Saya tanya, ini pidananya masuknya di mana? Ini Pak, dia membuatkan akte di bawah tangan. Nah, itu nggak ada protektifnya. Dia membuatkan akte di bawah tangan, dia mengurus izin pengeringan dan sebagainya. Ternyata ada perintah akte di bawah tangan itu. Dia merasa karena para pihak sudah tanda tangan di notaris, di akte di bawah tangan itu ada satu yang kurang, yaitu untuk izin SPPT. Dia minta pada stafnya udah disamakan aja tanda tangannya. Sama itu pemalsuan. Tidak ada istilah menyamakan tanda tangan. Itu satu contoh kasus ini. Contoh kedua, saya tangani kasus di Purwodadi, notaris X, yaitu tentang pembebasan tanah lahan Bulog. Ada 50 petani lebih. Karena atas permintaan para pihak, notaris membuatkan pernyataan di bawah tangan kepada petani-petani itu tentang harga, bahwa dia membuat pernyataan dia telah menerima harga sekian. Ternyata di belakang hari ditemukan korupsi oleh perantaranya, karena ternyata disuruh buat pernyataan itu untuk kepentingan perantara tadi menagih kepada Bulog. Setelah dicairkan kepada Bulog, ternyata yang diberikan ke petani tadi misalkan harganya itu tanah itu harganya itu per meter misalkan 100.000, ternyata di situ dibuat 150. Alasan perantara, saya sudah mendapatkan kewenangan mendapatkan hak. Gak bisa seperti itu. Itu masuk dalam kategori korupsi. Nah, oleh karenanya notarisnya kena. Waktu itu notarisnya itu hanya melakukan barbanking, tapi ingat saudara-saudara, notarisnya menerima 300 juta dari seluruh barbanking itu. Pertama, berarti mensrea dan aktus seriusnya itu nyambung. Hati-hati nih, berarti connect kan? Ada niat. Kenapa? Barbanking kok 300 juta? Kan ini nilainya banyak Pak. Nilainya sekian miliar. Nah, tapi penyidik dari kejaksaan mengatakan, Prof, ini kan 266 ayat 1551 ikut serta, dia ikut membuatkan akte itu. Nah, kita nggak bisa menghindar. Cuman waktu itu bisa saya terangkan ke Kejaksaan Tinggi, ke Wakil Kejaksaan, agar Kajari ini mengoreksi lagi tuduhan kepada notaris. Ya akhirnya lepas, tapi itu peringatan, nggak boleh sebenarnya. Lepas karena kita punya hubungan baik aja. Karena saya bilang ini nggak bisa dong main setia sama aktus. Padahal dalam batin saya terus terang aja bohong juga. Sebenarnya aktus sama itu masuk karena 300 juta. Semua petani itu ditanya, kamu kok petani-petani bisa membuat pernyataan kayak gini? Karena dia kan akhirnya beri belum apa, harganya cuma saya terima 100 kok. Loh, yang ini buatin siapa? Itu Pak notaris semua. Orang 50 semua petani lebih ngomong yang buat itu notaris. Kan kacau.
Kacau kan seperti ini. Coba kalau itu notaris, Anda, loh, itu kan keterangan para pihak, Pak. Saya buatkan sesuai keterangan para pihak. Para pihak kan menerangkan 150. Padahal betul petani itu menerangkan awalnya 150 karena sudah disetting oleh tamlarnya. Tapi karena terdesak masalah hukum, dia itu kalau ngomong 150, faktanya yang disetor itu 100, dia akhirnya kan berbalik arah. Petani apalagi yang mentalnya ini berbalik arah. Jangan main-main kalau sudah di ranah hukum. Tidak semua orang, banyak orang baik itu mentalnya nggak kuat. Justru orang baik nggak kuat mentalnya. Kalau penjahat itu mentalnya kuat. Kadang-kadang dulu itu ada penjahat anggota dimasukin kita punya di polisi itu kita punya ruang-ruang tertentu yang membuat dia itu ketakutan. Ada penjahat itu dikasih di ruangan yang ada mayat-mayat yang tidak bertuan itu, yang tidak ada identitas, akhirnya kan masih disimpan dikasih situ, tidak bergerak ya. Coba kalau orang biasa kencing dia di situ, akhirnya dia ngaku kan gitu. Kadang-kadang ngakunya karena terpaksa. Nah, saudara-saudara, maksud saya, kenapa akte di bawah tangan itu tidak boleh? Itu memang larangan, masuk dalam larangan pasal 17. Tidak boleh, karena kita nanti bisa kena 266 ayat 1 turut serta. Pasti. Kenapa? Karena jaksa pasti akan ketika keterangan si saksi yang lain mengatakan, oh itu yang membuatkan notaris, pasti jaksa petunjuknya minta diperiksa notaris turut serta ya. Pasti begitu. Jadi nggak ada protektif terhadap akte di bawah tangan. Maka saya selalu mengharumkan haram hukumnya, kecuali dibuat sendiri, saudara kemudian mengadministratifkan barang nanti, oke, nggak ada masalah. Dibuat sendiri di rumah, kemudian saudara itu melegalisasi, membacakan, memastikan tanggal ininya semuanya Anda pastikan, pihaknya Anda pastikan, tanda tangannya ada, hak benar-benar terjadi di depan saudara, tidak ada masalah. Itu aman, ya, karena itu juga untuk kepentingan akte otentik yang dipastikan oleh pejabat yang berwenang, baik isinya, tanda tangannya, teraannya, termasuk identitasnya, maka itu kekuatannya sama dengan otentisitasnya. Oh iya, hukum ingat, saudara-saudara kadang-kadang membuat, saya pernah menangani kasus yaitu Kaperlut. Saudara-saudara tidak boleh membuatkan Kaperlut yang tidak ada dasarnya. Kalau itu keterangan dalam proses di BPN, harus mencantumkan nomor agenda pendaftaran di BPN. Saya menangani kasus ini banyak sekali di Jawa Tengah, mulai khususnya di Polres. Karena apa, kita ini tidak kekeh, tidak tidak idealis. Bank itu karena pekerjaan, lalu kita sudah buatin upload, lalu kita buatkan pada hari itu juga kita buatkan, karena bank minta pada hari itu juga Pak, sehingga kita harus terpaksa, kalau enggak kita nggak dipakai bank. Bukan begitu caranya. Kapan buatkan saja, tapi bukan dalam proses pendaftaran hak atas tanah atau dalam proses hak tanggungan. Buatkan saja bahwa betul telah dilakukan proses penandatangan perjanjian Anda itu waktu itu aja. Dia nggak tahu juga, nggak paham dia, gitu loh. Kemarin ada saya sebagai saksi ahli, ya, saya ditanya hakim, ahli, kalau akte ditandatangani di perbankan, karena ini kan kata ahli kan itu kan kedudukan, harus dikedudukan. Oh enggak ya mulia hakim, bisa di luar kedudukan. Loh, itu undang-undangnya kan berdasarkan, kita itu memahami undang-undang tidak bisa letterlock seperti itu, karena kita akan bicara otentisitas. Kalau itu ditandatangani di perbankan, di akhir akte itu harusnya dilangsungkan di perbankan itu, tapi diresmikannya di tempat pendudukan notaris. Begitu. Loh, berarti boleh tanda notarisnya datangi bank? Boleh.
Tapi ingat, yang mulia hakim, harus ada surat dari perbankan permintaan permohonan kepada notaris. Jadi kalau misalkan tidak sakit, notaris mendatangkan boleh? Boleh. Saya kasih contoh yang mulia, saya kasih contoh. Saya pernah ada 2 kasus. Ibu-ibu datang ke tempat saya, sampai ke tempat saya mabuk karena dia tidak bisa naik mobil. Saya nggak mungkin menandatangani itu karena kondisi mabuk. Mabuk dia nggak bisa tanda tangan, muntah-muntah dan sebagainya. Saya suruh pulang, ibu pulang aja. Besok pagi saya datang ke rumah ibu. Saya datang dia ke rumah. Boleh, sehat dia tidak sakit. Boleh. Sama polisi juga punya diskresi yang seperti itu. Penyelidikan boleh saya datangi. Apalagi penyelidikan. Penyidikan aja pro justisia. Kalau saya menggunakan kewenangan diskresi, boleh saya datangi. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Saya menggunakan kewenangan saya diskresi. Dan sama notaris seperti itu. Kejadian kedua, ibu-ibu datang. Ternyata klien saya ini ada mental yang kurang bagus. Jadi menghadapi notaris itu seperti menghadapi sesuatu sehingga dia gemetar. Kalau saya paksakan tanda tangan hari itu, nanti bisa tidak otentik tanda tangannya. Maka saya datangi ke rumahnya. Bu, ibu ke rumah, pulang aja. Besok saya mau silaturahmi ke ibu, sekalian tanda tangan. Tapi saya dimasakkan ibu, saya tak sarapan di tempat ibu untuk mencairkan supaya tim mentalnya tidak takut. Akhirnya saya sarapan di sana. Malah saya sarapan, makan di tempat ibu-ibunya senang. Boleh. Mohon maaf Mas Komandan, kayak gitu boleh, tidak ada masalah. Boleh. Nah itu hal-hal yang mestinya dipahami. Tidak ada masalah. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak ada masalah. Jadi rekan-rekan semuanya, soal otentisitas itu lebih aman daripada di bawah tangan. Jadi sudah sangat detail jawabannya ya, sangat detail. Jadi pasal 15 ayat 2 itu bukan berarti notaris membuatkan, tetapi itu bersifat administratif, ya, bersifat administratif. Ya. Karena memang kita itu ada 2. Kalau PPAT-nya ada kita itu arbitrase, kalau notarisnya sebenarnya ada 2, arbitrase dan delegasi. Delegasinya Undang-Undang 24 2009 kita pejabat negara, diangkat negara dan negara, dan kita menggunakan stempel burung Garuda, simbol negara yang diatur di undang-undang itu 24 2009. Nah itulah rekan-rekan semuanya, penting kiranya notaris itu memahami pidana, administratif negara atau administratif pemerintah, dan juga memahami tentang perdata. Jadi penting, itu penting, sehingga sebenarnya organisasi itu kalau mau ada kegiatan, terus aja ada kegiatan update pengetahuan. Memang mestinya notaris itu kayak polisi, ada grade. Nah kita enggak. Jadi mahasiswa saya kemarin yang baru lulus, begitu dia jadi notaris sama jenderalnya dengan saya yang sudah 24 tahun praktek, kan lucu. Ini notaris itu yang nanti harus dirubah kalau nanti Pak Putan jadi ketum. Saya doakan Pak Putan jadi ketum, ya. Nanti harus dirubah hal-hal kayak itu. Kalau saya, ya saya terus terang sebentar lagi saya kembali ke Polri. Saya mau dikasih tugas di PP Polri sama Pak DHD sama ya. Jadi saya ada mau ditarik kembali dan saya mau jadi staf ahli di DPR. Jadi saya mau nggak mau, kalau staf ahli saya bisa cuti. Tapi kalau yang di Polri karena saya harus mengacara harus beracara untuk Polri, saya nggak bisa rangkap. Moga-moga sampai kongres sehingga masih bisa mudah ya. Moga-moga sampai kongres sehingga bisa bantu di sana. Tapi kalau nggak sampai kongres nanti saya melipir kalau orang Jawa itu. Kalau staf ahlinya saya nanti bisa cuti dulu supaya bisa bantu Bang Pen, karena pertama seorang pemimpin itu nulis, attitude-nya itu bukan skill, tapi attitude maksud saya. Saya yakin Bang Pen ini punya karakter yang memang layak untuk nanti memimpin, karena utamanya attitude. Kalau knowledge sama skill itu anak buahnya nggak apa-apa. Presiden tidak harus orang yang public speakingnya seperti saya. Bisa, karena saya dosen, bisa public speaking, bisa menyampaikan
apa adanya dan sebagainya. Kalau seorang pemimpin itu yang penting nanti orang-orang di sekitarnya itu ya. Dan tadi sudah dibuka oleh Pak Komandan bahwa nanti MUU siap itu harus bagus. MUU nanti Kapolres semuanya biar paham, biar tidak ada salah itu. Dan terakhir mengenai prosedur, mohon maaf MKNB khususnya. MKNB itu kelemahannya dia tidak menguasai hukum. Mestinya orang-orang yang diadukan ke MKNB kalau mau membuat berita acara, jawaban landasan hukumnya harus legal standingnya harus jelas. Saya menemukan berpuluh-puluh di Jawa Tengah, saya protes. Semana Anda izinkan landasan hukumnya apa? Orang nggak ada landasan hukumnya. Kalau dia memang si rekan ini turut serta dalam pidana, nggak ada masalah. Kalau dia tidak kan tidak diizinkan. Nah terus gimana Pak klarifikasi? Buat MUU itu bukan wilayahmu. Klarifikasi itu tidak ada wilayahnya. Pasal 6 itu bukan begitu maksudnya. Penyidikan itu pro justisia. Wilayahmu itu bukan klarifikasi. Kalau klarifikasi dibahas aja kepada penyidik. Mohon maaf penyidik untuk klarifikasi itu nanti wilayahnya ketua pengwil. Yang ketua pengwil nanti menjalin hubungan erat dengan Polda dan penyidik yang lain sehingga semuanya berjalan lancar enak. Kalau klarifikasi itu bukan wilayah MKNB, coba dibaca lagi pasal 66. Itu pro justisia yang dimaksud. Jadi ini perlu dipahami tentang hukum pidananya. Begitu rekan-rekan semuanya tadi. Jadi prosedurnya gimana? Ya sepanjang prosedurnya itu kalau memang ini harus ada 2 alat bukti, harus begitu kalau pro justisia. Kalau belum ada 2 alat bukti, belum bisa, itu belum masuk pro justisia. Ya, jadi gitu. Kalau mengajukan ke sana, hubungan baik-baik aja dengan penyidik, ngomong dibalesin, mohon maaf untuk surat berkaitan dengan klarifikasi untuk penyidik ini masih kewenangannya ketua pengwil atau wilayah nanti berdasarkan MUU Polri dengan PP ini yang ditindaklanjuti pengwil Jabar dengan Polda Jabar sehingga untuk hal-hal itu nanti bisa langsung ketua pengwil memberi kemudahan. Yang penting rekan-rekan nanti disidiknya tidak usah di kantor polisi karena mentalnya pada gak takut kan gitu ya. Disidiknya di kantornya atau difasilitasi ketua pengwil dan di kesekretariatan misalkan gitu. Nanti kalau udah kenal penyidik itu udah relax, udah enak itu. Penyidik itu manusia juga, maka kita punya set of psychological, kita punya set of sociality terhadap lingkungan kita sehingga semuanya berjalan baik. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Mohon berkenan, Pak Direktur. Terima kasih, saya ingin menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan dari Sukabumi tadi. Pak, siapa Pak? Pak Apri. Jadi intinya penyidik ketika meminta keterangan itu adalah untuk mengetahui prosesnya produk yang dibuat oleh rekan-rekan notaris, memastikan bahwa itu memang betul produknya. Jadi hanya ibaratnya syarat formalnya yang dimintakan oleh penyidik kepada rekan-rekan. Jadi nggak perlu inilah saya pikir takut atau cemas. Jadi kesaksian itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Tanpa kesaksian itu penyidik juga susah memprosesnya. Dan sekarang giliran saya yang bertanya ini ke Pak Apri, sudah kenal belum dengan Kasat Sukabumi, Kasat Sensel Sukabumi? Saya pun nanti akan nanya ke kasat saya, sudah kenal belum dengan pengurus yang ada. Jadi mari kita bangun komunikasi ini. Momentum ini oke lah, kita terlambat, tapi lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Sekarang kalau sudah komunikasi itu terjalin dengan bagus,
saya pikir nggak ada yang susah Bapak, semua bisa ada jalan keluarnya. Dan saya harapkan nanti seluruh jajaran Kasat Serse saya itu nanti seperti misalnya di sini Pak Ivan menugaskan pengurus, kapan audiensi dengan saya sampai 3 kali untuk pelaksanaan workshop ini. Jadi ya kalau Bu Puji sama sudah biasa aja masuk ruangan saya gitu ya. Nanti saya akan segera menindaklanjuti secara internal. Kebetulan saya akan mengadakan rakernis dengan para Kasat Reserse. Ini salah satu bahan yang akan saya sampaikan kepada mereka. Begitupun saya harapkan mungkin kalau Kasat Serse ada kegiatan yang mungkin volumenya ini, silakan Bapak datang ke kantornya atau bersurat dulu. Udah sampaikan perintah dari saya. Saya sudah menyampaikan dalam forum ini untuk membuat ruang komunikasi dengan rekan-rekan notaris, sehingga bagi saya, penyidik saya juga akan semakin mudah dalam memproses apabila ada laporan yang nantinya dibutuhkan kesaksian dari teman-teman notaris. Demikian, mudah-mudahan Pak Afrik puas. Ya, silakan. Terima kasih Pak Jering sudah berkenan ya membuka diri untuk silaturahmi ini. Kemudian Prof juga siap untuk diskusi konsultasi. Bapak dan Ibu, kita sudah diingatkan oleh panitia barangkali satu terima kasih Pak. Saja. Saya. Siapa? Terima kasih Pak Moderator, Pak Jafar Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ketua, Pak Direktur Yani, Pak Dr. Widi dan Pak Jafar Siddiq. Saya Edi Purban, notaris, pengurus daerah, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Karawang. Sedikit bertanya bagaimana perlindungan terhadap notaris dan PPAT terhadap pasal 66 Bujen, junto pasal 16, junto pasal 4, yang mana kami satu badan terdiri dari 2 kaki, yaitu Jabatan Notaris dan PPAT. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini cocok kepada Pak Direktur Pak Yani. Terima kasih. Terima kasih Bu dari Karawang. Sebenarnya itu sudah diatur di pasal 15 ayat 2 huruf F ya. Jadi konflik pertanahan ini memang saya aja pusing gitu kalau pusing gitu. Jadi aduh, kadang-kadang ini gajah sama gajah gitu. Saya kalau nyampaikan ke penyidik saya, ini yang tarung ini gajah sama gajah, kalian harus bisa jadi ini pawang gajah supaya gak keinjak-injak. Kalau di reserse itu seperti itu, saya selalu pesan, kamu harus bisa jadi pawang gajah, yang kedua harus bisa jadi pawang ular. Kalau direktur itu udah pasti harus jadi pawang ular, karena anggotanya ular semua itu, kalau enggak digigit ini saya. Ini Pak, karena berbisa, jadi harus bisa apa aja, bisa ini, bisa itu Bu. Jadi intinya saya pikir forum seperti ada isi ataupun kegiatan workshop ini adalah salah satu pembekalan pencerahan untuk melindungi profesi ini. Sama seperti saya profesi sebagai polisi dan sebagainya juga tidak
serta-merta itu seenaknya sendiri. Ada aturan-aturan profesi yang harus saya patuhi, dan ketika saya melanggar itu juga ada punishment-nya. Dan kalau polisi itu lebih banyak yang ngawasi. Di internal kita itu ada namanya propam, ada irwasum, ada irwasda itu. Kemudian kita juga bisa kena di kode etik profesi, kita juga bisa kena di macam-macam. Jadi saya pikir keberadaan organisasi ini itu, kata notaris itu adalah juga berkewajiban juga untuk melindungi keluarga besarnya, melindungi anggotanya. Lebih tepat sebenarnya di internal yang lebih kuat untuk memberikan proteksi pada seluruh anggota. Dan termasuk kehadiran saya di sini kan, saya harus memberikan garansi kepada, meyakinkan Anda yang hadir di sini bahwa itu udahlah, nggak usah khawatir, kita bisa berdiskusi, bisa membangun komunikasi. Begitu juga, saya juga berharap gitu, ketika penyidik ada kesulitan, tolong dibantu, karena kita terkendala dalam proses penyidikan itu, dibatasi waktunya. Bahkan maaf, pelapor juga dia membuat kianduan kemana-mana. Kita dilapor ke sini, lambat penyidiknya. Padahal lambatnya itu kami belum bisa memenuhi, belum ada pemeriksaan dari rekan-rekan notaris. Terima kasih. Ya, saya tambahin tadi betul yang disampaikan Pak Komandan tadi, bahwa sebenarnya kalau PPAT gimana? Kita bisa menggunakan pasal 15 ayat 2 huruf F itu tadi yang disampaikan Pak Komandan. Jadi kan di situ kan undang-undang kita itu kan juga tentang pertanahan, yang huruf D-nya tentang lelang kan. Kita bisa menggunakan pasal itu. Kemudian di pasal 3-nya bisa digunakan aturan lain. Ya kan? Selain pasal 2 dan pasal 1 dan pasal 2, maka akan diatur dengan peraturan lain. Nah, peraturan lain itu kalau tadi masalah kepekaan sudah kan PP 2497 pasal 6 ayat 2 itu sebenarnya koneknya itu ke Undang-Undang 584 yang dirubah dengan 9 2004, Perpresnya 2688. Di situ masuk dalam rangkaian dari pejabat BPN, karena kita di pasal 2 itu PPAT dalam pendaftaran tanah, Badan Pertanahan Nasional dibantu oleh PPAT dan pejabat lain itu ya salah satunya notaris. Dan berlaku tentang ketentuan lain, maka berlaku pasal 15 ayat 3-nya. Tapi semuanya pasal 15 ayat 2 huruf F dan huruf G sebagaimana tadi Komandan sampaikan itu sudah betul. Nah, lalu nanti secara administratif tadi sudah saya sampaikan di Undang-Undang 30 2014 Permanya 5 2015. Di situ udah ada ketentuan kewenangan dan ininya. Jadi kalau kadang-kadang begini, kalau PPAT di Jawa Tengah itu 90% kasusnya PPAT, bukan notaris. Notaris itu dikit, ya kan? Kasusnya PPAT. Gimana Pak, perlu mau minta izin atau tidak apa-apa, minta izin. Tapi begini loh, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Komandan, kita itu saling membantu sebenarnya. Kalau kita udah kenal, udah ini saling membantu, sudah apalagi nanti diundang aja penyidiknya oleh Pak Pak Ketua Wilayah ya. Saya itu sudah omongan saya itu jadi doa. Jadi saya kadang-kadang lupa. Saya kalau manggil selalu Pak Ketum. Mungkin ini sebagian karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Ya. Dan kalau ketua umum itu yang kecil-kecil kayak saya itu gak pantas. Ketua umum itu yang badannya itu kayak Jokowi itu kan. Jadi secara fisik ya harus layak gitu kan. Kayaknya layak banget kan.
Nanti Jawa Tengah saya kirim ini Pak Gubernur. Saya kirim lebih dari 500 anggota ke sini. Jawa Tengah itu ada 2.500. Kalau saya bawa ke Jawa Barat 1.000 itu udah menang gitu. Jadi begitu Bu ya, Bu siapa ketua muda ya, segera kenal sama Kapolresnya ya. Sana. Saya yang Ciamis siapa Ciamis? Pak Dokter, punten nanti kami undang ke Kerawang Pak. Siap. Yang Ciamis siapa? Ciamis nanti ada Kapolres. Bilang saya diperintahkan oleh omnya Pak Kapolres. Itu ponakan saya itu. Wahyu Broto Sony Haji itu ponakan saya. Jadi bilang saya disuruh menghadap oleh Pak Widi ketemu Pak Kapolres. Nah itu, udah nanti dia paham itu apa yang harus dilakukan. Yang Ciamis karena itu si Sony ponakan saya, ya adiknya. Itu ya. Nanti Ibu nggak usah khawatir, pakai pasalnya 15 huruf F dan G seperti yang tadi Komandan sampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Pak Direktur, karena saya sudah diingatkan lagi oleh panitia, Bapak dan Ibu yang masih menyimpan pertanyaan, Prof ini masih menemani kita sampai sore ya Pak ya? Wah, ini luar biasa. Untuk sesi ini kami mohon berkenan Prof sama Pak Direktur untuk memberikan statement akhir. Silakan 1-2 menit. Saya pesan berhati-hati di dalam ini karena klien itu benar berkata tapi belum tentu berkata benar, maka lebih baik memproteksi diri. Jadi notaris itu tidak boleh menggunakan konsepnya Bang Irfan, kita itu harus husnudon Pak, nggak boleh sudon. Nah, saya di Jawa Tengah nggak boleh begitu Bang. Kita kayak polisi saja, sudon. Karena klien ini yang paling dekatnya malah bisa menipu kita, kan gitu. Jadi konsepnya kita hati-hati sesuai Undang-Undang 25 2019. Kita menggunakan asas kehati-hatian. Setiap klien ngomong jangan dianggap itu selalu bahwa dia yang paling benar. Dianggap benar boleh, tapi tidak boleh dianggap ini paling benar. Sehingga apa yang dia sampaikan benar dia berkata, tapi belum tentu dia berkata benar. Itu untuk kehati-hatian rekan-rekan. Dan sekali lagi jangan pernah membuatkan akte di bawah tangan. Terima kasih dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Dari saya cukup satu lah. Intinya mari kita bangun sinergitas dalam bekerja, itu aja. Terima kasih. Terima kasih, kami mengaturkan terima kasih kepada Prof Widi, kemudian Pak Direktur atas paparannya yang sangat jelas. Tentu ini akan masih menyimpan banyak pertanyaan Prof, Pak Direktur. Namun nanti kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi berikutnya. Saya sebagai moderator Jafar Siddiq mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada satu hal, saya juga di sini tidak menyimpulkan bagian notaris sudah mencatat semuanya. Nanti apa yang tadi disampaikan akan disampaikan juga kepada peserta hari ini. Tentu di sini yang kita dapat adalah pada hari ini tentu ada aspek administrasi kita pahami, kemudian aspek perdata juga kita pahami, kemudian aspek umum, aspek pidana pun juga tentu bagi para notaris perlu membekali diri untuk pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan aspek-aspek hukum tadi. Kami kembalikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.